Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini saya mau bagikan kebenaran firman Tuhan. Judulnya Bersabar. Ya, ini sesuai dengan lagu yang dinyanyikan oleh Bu Eko ya. Kita harus bersabar menunggu waktunya Tuhan ini. Nah, saya kebetulan, saudaraku, abah saya ada di Keluaran 24 kemarin, ya 2 hari lalu. Jadi saya mau bagikan apa yang saya dapatkan, ya. Nah, ini adalah contoh orang bersabar. Keluaran 24 ayat 12, 13. Saya lompat ke 16 ya. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ketujuh dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Nah, saya melihat satu tokoh yang mau bersabar menunggu waktunya Tuhan. Ya, jadi Musa ini disuruh naik ke gunung Tuhan, dan di sana dia menunggu 6 hari lamanya. Katanya sampai di awan gitu ya. Berarti ini dingin sekali. Menunggu, ya dia menunggu sampai 6 hari. Tidak terlalu diceritakan apakah mereka makan di sana, tetapi menunggu 6 hari ini menurut saya hal yang sangat berat ya. Dan dia akhirnya disuruh dipanggil Tuhan pada hari yang ketujuh. Nah, sebaliknya banyak juga orang-orang, terutama ini orang Israel, ya saudaraku, mereka tidak bersabar menunggu Musa turun, ya dari gunung itu. Nah ini nih, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatkanlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Dan kalau kita lanjut membacanya, mereka akhirnya, saudaraku, membuat patung emas, dari emas, saudaraku, mereka berkorban, mengumpulkan emas, membuat patung untuk menyembah itu, dan akhirnya Tuhan murka, saudaraku, membuat ada 3.000 orang meninggal, ya, tewas karena itu. Nah, saudaraku, kita melihat betapa bahayanya kalau kita tidak bersabar. Nah, saudaraku, kira-kira apa yang kita bisa belajar dari bersabar, saudaraku ya? Nah, kita tadi lihat Musa luar biasa. Ya, saya kadang orangnya tidak sabaran, saudaraku ya. Ya, jadi bahkan mendengar aja tidak sabar. Ya, jadi saya ingat, waduh iya ya, saya orang nggak sabaran, pengen cepat. Apalagi dunia kita ini dunia yang sangat instan, pengennya semua orang cepat-cepat. Tetapi biar pagi hari ini kita boleh eh, diingatkan untuk kita bersabar. Bersabar menunggu waktunya Tuhan. Menunggu waktunya Tuhan karena kita tahu Tuhan punya waktu. Kita ada waktunya untuk segala sesuatu. Ya. Nah, ada 3 hal yang saya ingin bagikan, saudaraku ya. Nah, yang pertama, bersabar itu, jadi bersabar itu adalah berarti menunggu waktu terbaik dari Tuhan.
keadaan yang terbaik, menunggu waktu yang pas, karena waktu yang pas itu akan membuat indah, ya, tidak terlalu cepat dan tidak terlambat, karena Tuhan memang mempunyai waktu yang pas, saudaraku. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 11 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun, ya, kata apapun berarti tidak ada pengecualian. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Memang ini nih ayat yang terakhir ini, bagian B ini yang membuat orang tidak sabaran, karena kita tidak mengerti rancangan Tuhan itu. Ya, kalau Yesaya 50 katakan, ya, seperti tingginya langit dari bumi, ya begitulah katanya jauhnya antara jalan kita dengan jalan Tuhan, rancangan kita dengan rancangan Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Dan kalau tiba waktunya, kita akan menuai. Itu sebabnya Galatia berkata juga, ya, jangan jemu-jemu berbuat baik, kalau tiba waktunya kita pasti menerima, ya, yang baik, mendapatkan upah dari semua yang kita kerjakan. Begitu juga dengan doa kita, saudaraku. Mungkin banyak di antara kita, wah, kita cuma berdoa berdoa terus gitu, ya. Mari terus memiliki pengharapan. Tadi sampai kita mendengar lagu pengharapan katanya. Tapi ya, terus berharap kepada Tuhan, karena keyakinan kita someday, ya, kota kita, bangsa kita akan dilawat oleh Tuhan. Keluarga kita akan dilawat Tuhan. Doa-doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Itu tinggal waktunya, menunggu waktu yang tepat. Oleh karenanya jangan kita sampai kendor, saudaraku, ya. Terus menyala di dalam Tuhan. Nah, yang kedua, bersabar itu akhirnya mendapatkan hikmat dan pengertian. Nah, ketika Musa dipanggil masuk ke dalam awan itu, akhirnya dia menerima loh batu yang berisi hukum yang sangat penting untuk bangsa Israel. Kesabaran dalam menantikan Tuhan, ya, kemungkinan kita untuk menerima pengertian, hikmat, dan arahan yang lebih mendalam darinya. Dengan kita bersabar, itu bisa menimbulkan ada hikmat Tuhan yang atau pengertian atau arahan yang lebih mendalam. Ya, ketika kita bersabar, bahkan membaca Alkitab lebih bersabar, merenungkannya, ya, pengalaman saya seringkali, oh ya, saya baca berulang-ulang, ada pengertian yang baru, yang luar biasa, dan itu ya, menyenangkan hati, ya. Nah, jadi saat kita bersabar, hati kita akan lebih siap untuk menerima, ya, dan memahami kehendak Tuhan secara penuh. Mari kita bersabar, karena di dalam kesabaran ternyata kita akan mendapatkan hikmat dan pengertian. Sama seperti Musa, setelah dia bersabar, akhirnya Tuhan memberikan loh batu yang berisi hukum yang sangat penting itu, hukum Taurat itu, ya. Tuhan memberikan kepada dia hikmat dan pengertian. Nah, mari kita lebih bersabar, ya, bersabar, Tuhan akan berbicara kepada kita, ya. Nah, yang ketiga, saudaraku, bersabar adalah bentuk ketaatan. Dan tentu kalau kita tidak bersabar, maka kita sedang memberontak namanya. Itu sebabnya Tuhan marah kepada orang-orang Israel, saudaraku. Dan itu sebabnya ketika mereka tidak sabar menunggu Musa turun dari gunung, akhirnya yang dia kerjakan adalah hal yang tidak benar.
ketika kita tidak bersabar, ternyata bahkan akan ada buah ketidaktaatan. Ya, itu sama dengan memberontak terhadap Tuhan. Nah, jadi menunggu di hadapan Tuhan adalah bentuk ketaatan. Ya, bisa saja sebenarnya Musa turun dari gunung, ya, karena dia sudah merasa terlalu lama dia menunggu. Ya, jangankan 6 hari, beberapa jam saja orang menunggu kadang, ya sudah tidak sabar. Ya, tetapi Musa memilih untuk menaati dengan penuh kesabaran. Nah, dalam kehidupan kita, bersabar adalah bentuk terbesar dalam ketaatan, saudaraku ya. Jadi bersabar itu adalah bentuk terbesar dari ketaatan kita kepada Tuhan. Bersabar menunggu janji-janji Tuhan. Nah, itu berarti menundukkan keinginan kita untuk bergerak cepat atau mencari jawaban yang instan. Ya, itu menunjukkan bahwa kita mempercayai proses yang Tuhan berikan. Dan sebaliknya, jika kita tidak bersabar, kita sedang memberontak, memilih untuk tidak mentaati Tuhan. Mari Bapak Ibu, biar kita ditemukan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang sabar, menunggu waktunya Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bersabar itu adalah menunggu waktu terbaik yang dari Tuhan. Menunggu sesuatu yang indah pada waktunya. Bersabar akan berarti kita akan mendapatkan hikmat dan pengertian atau arahan dari Tuhan kita. Bersabar adalah bentuk ketaatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.